Top topik kedua, pemirsa, sejumlah pihak yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diminta klarifikasi atas laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku ditanya soal peristiwa 26 Maret 2025. Kendati para pihak yang dipanggil itu kompak tidak tahu, polisi menjelaskan peristiwa 26 Maret adalah ketika Jokowi baru kali pertama mengetahui fitnah atau pencemaran nama baik yang dialaminya. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, untuk merespons pertanyaan dari pihak-pihak yang diminta klarifikasi buntut tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Menurut Ade Ari, setelah Jokowi merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas meminta ajudan dan pengacaranya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Adapun dugaan fitnah dan pencemaran nama baik diduga dinyatakan oleh sejumlah orang. Pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, yang selanjutnya pelapor meminta kepada ADC atau ajudannya dan kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial. Salah satu pihak yang diminta klarifikasi soal peristiwa yang terjadi tanggal 26 Maret adalah Roy Suryo. Usai dicecar 26 pertanyaan oleh penyelidik Polda Metro Jaya, Roy mengaku tidak tahu ada peristiwa apa di tanggal tersebut. Bahkan tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2027 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada titik. Selain Roy Suryo yang ditanya, podcaster Michael Sinaga juga mengaku ditanya soal kejadian pada 26 Maret 2025. Namun Michael mempertanyakan balik ke penyelidik karena pada tanggal itu ia mengklaim tidak pernah membuat podcast. Michael mengungkapkan bahwa konten yang diunggahnya selama ini merupakan hasil wawancara dengan ahli dan hanya bersifat menanyakan seperti layaknya podcaster melemparkan pertanyaan. Tanggal 26 Maret itu saya berada di rumah beristirahat dan tidak melakukan kegiatan jurnalistik apa-apa. Jadi kalau mau ditanyakan sebagai seorang wartawan, saya meliput sesuatu itu ada di tanggal 28 Maret ada, tapi tanggal 26 tidak. Jadi saya juga masih menanyakan nih, dan belum dijelaskan oleh para penyelidik atau penyidik itu apa yang ada di tanggal 26 itu yang harus saya klarifikasi. Sedangkan Universitas Gadjah Mada atau UGM memastikan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Pihak UGM sudah menyiapkan bukti-bukti terkait dokumen maupun ijazah dalam sidang perdana gugatan terkait keaslian ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman. Universitas Gadjah Mada mengklaim memiliki bukti autentik terkait dokumen maupun ijazah mantan Presiden Joko Widodo saat berkuliah di Fakultas Kehutanan. Bukti-bukti tersebut sudah disiapkan untuk menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Sleman terkait polemik ijazah Jokowi. Kepala Biro Hukum UGM Ferry Antoni mengatakan pihaknya sudah menerima materi gugatan tersebut dari Pengadilan Negeri Sleman. Sedianya sidang pertama akan dilaksanakan pada Kamis 22 Mei mendatang. Persiapannya tentu kami pelajari ya, pelajari gugatannya gitu. Tentu kemudian hal-hal yang kemudian memuaskan kami itu kami persiapkan untuk bukti-bukti pendukung gitu. Yang tergantung dari yang mereka gitu. Tentu kita kemudian memberikanlah jawabannya terkait dengan apa yang mereka lakukan dalam gugatan. Sudah berulang kali UGM menyatakan bahwa Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Terakhir, Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udarsmoro menyampaikannya saat menerima sejumlah perwakilan dari tim pembela ulama dan aktivis. Dalam pertemuan tersebut, pihak UGM menunjukkan skripsi yang disusun Jokowi. Wening menyebut Jokowi merupakan mahasiswa UGM yang telah menyelesaikan seluruh proses akademik dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STT dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menjelaskan terkait pembuktian keaslian ijazah Jokowi di pengadilan. Menurut Hipnu, pembuktiannya selain dari keterangan saksi harus diperkuat lewat uji forensik yang dilakukan pihak kepolisian. Lebih lanjut, Hipnu menyebut kejernihan hakim sangat menentukan hasil akhir dari kasus ini. Kuncinya sebetulnya adalah di Polda Metro Jaya. Kalau nanti di Polda Metro Jaya itu identik atau tidak identik, kan itu. Kalau nanti itu tidak identik, berarti ini berjalan, perkara perdata berjalan. Tapi kalau identik, ya sudah gugur. Ini yang sebetulnya di dalam meruntut penyelesaian suatu perkara itu sebetulnya diuji keabsahan. Ya sekarang lagi di Polda Jaya di Jakarta. Jadi jangan diperdata kalau perdata itu terkait dengan PMH biasanya, kemudian bahan prestasi. Tapi ini bagus, suatu terobosan menguji keabsahan suatu ijazah, gitu Pak Irfan ya. Jadi ini tergantung majelis nanti akan melihat lompatan berpikir seperti ini, apakah itu bisa diterima atau tidak, tergantung majelis. Sebelumnya polemik ijazah Jokowi terus berlanjut. Seorang warga Makassar bernama Haji Komarudin menggugat UGM di Pengadilan Negeri Sleman. Gugatan itu menuntut UGM untuk menunjukkan keaslian jejak akademik mantan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan Metro TV.